Dan waktu itu memang sudah kita dengar bahwa itu sebenarnya one way ticket itu. Bondo nekat kita Indonesia itu. Memang diperintahkan untuk senjata tidak ditodong ke depan, tidak dibawa ke depan, tapi dilipat ke belakang. Kita dikatakan salah satu yang terbaik di dunia, terutama untuk batalion intai amfibinya. Ya, maka oleh karena itu sejak daripada saat itu kita menyusun memperkuatkan kita punya angkatan perang kita. Dan ini hari saya bangga. Berdirilah dengan tegak di hadapan saya ini, saudara-saudara, disaksikan oleh saudara-saudara sekalian. Perwira baru lulusan keluaran daripada Akademi Militer Nasional di Magelang. Lihat mereka berdiri dengan gagahnya. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas perairan 3 juta kilometer persegi. Sulaman dari ribuan pulau ini dibentuk oleh kerajaan-kerajaan bahari sejak masa keemasan Majapahit. Wilayah perairan Indonesia dengan ribuan pulaunya bagai magnet yang memikat negara lain. Berbagai peperangan dan perebutan kekuasaan mewarnai babak sejarah Indonesia. Untuk menghalau musuh dari berbagai penjuru dan demi menyatukan belasan ribu pulau, diperlukan armada laut yang tidak hanya kuat, namun juga dinamis. Kita tahu negeri kita ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia, artinya negara maritim terbesar. Sehingga hadirnya Korps Marinir adalah sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Itu satu. Yang kedua dari perspektif sejarah. Nah, hadirnya Marinir juga beriringan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi makanya setelah dilahirkan semenjak 15 November tahun 45, Marinir selalu hadir dalam setiap palagan, dalam setiap upaya untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatan negara ini. KKO itu sebagai pasukan, memang ada inspirasinya juga dari adanya penjajahan di sini, yaitu Belanda dengan Marinersnya, kemudian Inggris dengan Royal Commandonya, itu Marinir Inggris itu, Royal Commando. Jadi obsesi para senior kita itu untuk mendirikan Korps Marinir itu ya memang dari mereka. Kebetulan pasukan mereka itu pasukan yang elit ya, yang mumpuni gitu ya. Jadi orang melihat bagaimana Royal Commando, bagaimana Marinir itu terpengaruh mereka ya. Marinir lahir dengan nama KKO-AL atau Korps Komando Angkatan Laut. Satuan ini berada di bawah TNI Angkatan Laut. Ya seperti begitu maksudnya. Jadi sebagai kesatuan bawah Angkatan Laut ya, jangan lupa ya. Dia berfungsi juga infanteri, mirip dengan infanteri di Angkatan Darat. Cuman karena inisial amfibinya itu, dia harus juga punya kemampuan juga di laut. Nah biasanya kan begitu ya, pasukan itu pakai amtrak ya. Jadi kapal-kapal pendarat itu kalau dibuka, ya. Dan jangan lupa pendaratan itu kadang-kadang masih sekitar bangsa 50-100 meter dari tepi pantai. Jadi harus ada usaha-usaha yang pendekatannya melalui kemampuan di dalam air. Dan itu harus menjadi salah satu syarat kemampuan seorang marinir. Berbeda dengan satuan lainnya,
marinir disebut sebagai pasukan elit. Korps Marinir memiliki kemampuan melakukan penyerbuan secara amfibi, infanteri, kendaraan lapis baja, pesawat udara, serta kendaraan air. Korps Marinir atau KKO sudah eksis sejak berkecamuknya perang merebut kemerdekaan. Pada 15 November 1945, nama korps ini tercantum dalam Pangkalan 4 Angkatan Laut Republik Indonesia. Tanggal ini kemudian dijadikan sebagai hari lahir Korps Marinir. Dan pada tanggal 15 November 1975, KKOAL kembali menggunakan nama Korps Marinir. Penumpasan PRRI maupun pemerintah itu kita menonjol, terutama di Manado itu kita menonjol. Operasi Merdeka, operasi menonjol. Pak Sadikin waktu yang komandannya. Apa yang dilakukan oleh? Mendarat di Kemah, mendarat di mana? Di Telobayor ya, mendarat. Itu untuk pertama kali kita merencanakan satu pendaratan yang benar-benar sesuai doktrin operasi amfibi. Itu sana. Ya apa ya? Sejarah yang membuktikan bahwa pasukan marinir itu dididik untuk didaratkan ke darat dari laut. Penyerbuan ke darat dari laut. Untuk menyerbu ke darat, salah satu faktor yang harus dikuasai adalah menginjakkan kaki darat. Kalau kaki darat, kita mau kembali tidak bisa, mati loh ke laut. Tidak ada jalan kita ke depan. Nah, doktrin ini yang ditanamkan kepada prajurit-prajurit Korps Marinir. Begitu istimewanya Korps Marinir, hingga Soekarno memberikan penghargaan berupa panji kepada Korps Marinir. Hal ini pula yang akhirnya menimbulkan stigma bahwa Angkatan Laut termasuk Marinir di dalamnya memiliki kedekatan khusus dengan Bung Karno. Jadi Marinir termasuk satu-satunya pasukan yang menerima simbolik panji atas jasa-jasanya. Lainnya ada 5 panji. Misalnya lembaga pendidikan ada, tapi pasukan itu hanya KKO waktu yang dapat itu. Kalau disebutkan Pak Karno dekat dengan Marinir, ya barangkali ya. Adisinya Pak Karno Pak Bambang Wijanarko Marinir. Siapa itu Pak Karno juga barangkali obsesi kayak Amerika loh. Marine Amerika itu kan khusus itu ya. Barangkali ya. Tapi kami dari KKO waktu tidak begitu, merasa tidak begitulah. Ya sama aja ngelain, kami merasa begitu. Jadi sebetulnya salah satu daripada konflik terakhir kita dengan pihak Belanda, kita tahu pada tahun 49 terjadi penyerahan kedaulatan, ya kan? Pihak Belanda angkat kaki dan ini semua diselesaikan melalui konferensi meja bundar. Salah satu klausul daripada konferensi meja bundar itu adalah ditundanya penyerahan Irian Barat. Di dalam hubungan Indonesia-Belanda ini memang terjadi sebetulnya pertemuan-pertemuan bilateral. Maksudnya kalau lebih cepat diserahkan 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Tapi ini sampai tahun 60 belum juga pihak Belanda menyerahkan wilayah Irian Barat pada saat itu yang sekarang kita kenal sebagai Papua kepada pihak Indonesia. Inisiatif kemudian muncul adalah hubungan Indonesia secara politik dengan Belanda tidak baik, pengambil alihan, ya kan, aset-aset Belanda di Indonesia dan berbagai tuntutan akhirnya menjurus kepada konflik militer. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah datangnya mobilisasi umum. Perang lantas tak terelakkan lagi. Marinir menjadi ujung tombak dari pertempuran ini. Pihak Marinir kemudian mensiagakan segenap prajuritnya. Oleh Korps Marinir, operasi ini
dikenal dengan sebutan Operasi Jaya Wijaya. Ya karena memang Irian itu bagian Indonesia secara hukum, harus kita rebut kembali gitu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh negara kapitalis lain untuk menguasai Indonesia, yaitu waktu itu negara komunis Rusia dan Cina ya. Itu kesempatan loh, bisa mempengaruhi Indonesia. Anti Nicolim ya, anti Nicolim kan termasuk Amerika. Jadi waktu itu suratnya begitu. Jadi bagi prajurit seperti saya waktu itu tidak ada pikiran lain kecuali ya sudah kita merebut Irian Barat, titik aja, titik sudah. Ada pikiran-pikiran apa pengaruh apa, enggak ada. KKO karena sebagai pasukan darat, untuk masuk ke Irian itu hanya 2 jalan. Melalui laut, mendarat, atau melalui terjun udara. Dua-duanya disiapkan itu. Nah KKO ngambil over sebagai pasukan mendarat. Disiapkan 2 kesatuan untuk mendarat di Biak waktu sasaran. Termasuk saya waktu ikut untuk pasukan yang akan mendarat di Biak. Dan waktu itu memang sudah kita dengar bahwa itu sebenarnya one way ticket itu. Karena secara teoritis kekuatan memang ya bodoh nekat kita Indonesia itu. Disiapkan seteliti mungkin, tapi kenyataannya Belanda pun ya sudah ya kuat memang ya. Yang negara sudah memang penjajah dia kuat ini. Cuma waktu itu di belakang kita ada kekuatan lain lah yang bisa membantu kita waktu itu. Yang ini yang dilakukan oleh Amerika. Operasi perebutan Irian Barat ini dikenal sebagai Trikora. Sayang, pertempuran ini memakan korban jiwa. Salah satunya adalah Yos Sudarso. Tapi nggak sedikit korban di dua belah pihak. Bahkan kita tahu perang Laut Aru di mana Yos Sudarso gugur dalam pertempuran tersebut. Jadi sudah adalah korban-korban. Nah, pihak marinir juga sudah mensiagakan yang disebut dengan Operasi Jaya Wijaya itu dengan melakukan mengusahakan untuk mengadakan pendaratan di pantai-pantai Irian Barat. Ribuan pasukan marinir sudah disiapkan untuk itu. Meskipun kita mungkin pada saat itu belum melakukan intervensi sampai ke dalam ya. Tapi kalau sampai pada saat itu terjadi perang besar, ya kan, itu kedua belah pihak akan mengalami akibatnya yang tidak kecil. Ketika kembali digunakan nama marinir, jumlah pasukannya itu cenderung stagnan. Terbesar tentunya justru masa Trikora. Ketika Operasi Jaya Wijaya yang mestinya ada pendaratan marinir besar 50.000 orang, di Jaya Wijaya itu direncanakan tahun 63 ya. 63-64 itu ada pendaratan Jaya Wijaya besar. Itu kekuatan marinir terbesar kita. Tentunya itu angkatan laut terkuat kita. Kita punya 7 kapal selam yang aktif, kita bahkan punya kapal penjelajah KRI Irian. Tapi sebelum operasi pendaratan Jaya Wijaya itu dilakukan, sudah ada terobosan diplomatik tentang Irian Jaya. Setelah itu marinir kita kekuatannya cenderung turun terus-menerus. Ada aspek politiknya karena marinir dikenal sangat loyal dengan Bung Karno. Di masa Pak Harto turun, lalu di masa Pak Harto nama KKO, Komando Kekuatan Korps Komando Angkatan Laut, berubah kembali menjadi marinir tahun 78. Daerah Maluku ya khususnya ya, daerah itu ya, Maluku Tenggara itu menjadi sebetulnya front, ya kan. Dan pada saat itu Angkatan Laut lah yang mendapat kesempatan untuk membuat perencanaan detail. Memang Komandan Mandala pada saat itu, Jenderal Soeharto, memang berada di Pulau Seram ya, di Pulau Seram di Maluku. Tapi sebetulnya pasukan kita dengan perlengkapan militer yang boleh dah hebat ya, termasuk kita punya pesawat jet pembom ya, dan juga pesawat tempur kita ya waktu saat itu adalah MiG ya, sama MiG-21, MiG-17 sama MiG-21, dan kapal perang kita punya pada saat itu yang nggak kecil itu, suatu armada yang tidak kecil, dan itu sangat
ditakuti. Kita mendapatkan bantuan dari pihak Rusia, dari Uni Soviet, di mana pada saat itu Uni Soviet memberikan soft loan, ya, bantuan pembelian peralatan militer sangat besar sekali, sehingga pada saat itu Indonesia terhitung sebagai negara terkuat di bidang militernya di Asia Tenggara, di Asia bahkan, ya kan? Dalam rangka apa? Antara lain kita juga mempersiapkan dalam kalau terjadi satu tim usaha ofensif untuk merebut kembali Irian Barat. Dan itu kita lakukan. Meskipun baru tahap-tahap awal. Irian Barat tidak selesai dengan cara militer, justru selesai dengan cara diplomasi. Ada 10 terjadi Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Ada 1000 terjadi Malaysia memasuki wilayah Republik Indonesia, 10.000 sukarelawan akan tertumpahkan. Yang kami anti yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris. Genderang perang pemerintah Indonesia kembali ditabuh. Setelah operasi Trikora di Papua pada tahun 1962, api konfrontasi resmi disulut oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 dalam sebuah rapat raksasa di Jakarta. Pada rapat ini perintah Dwikora dikumandangkan. Sebuah perintah yang menandai dimulainya konfrontasi terhadap Malaysia. Perseteruan ini berawal dari keinginan Malaysia untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu menjadi sebuah negara federasi Malaysia. Presiden Soekarno sangat menentang keinginan Malaysia. Ia menganggap Malaysia hanyalah boneka dari Inggris. Operasi yang berlokasi hampir di sepanjang perbatasan Indonesia dengan Malaysia ini juga melibatkan KKO secara penuh. Bisa melambangkan kekuatan komando elit khusus yang dicita-citakan oleh banyak negara di dunia. Mereka diminta untuk menerobos sampai ke wilayah lawan. Targetnya adalah meledakkan McDonald House, tertangkap. Tapi operasi itu menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan operasi intelijen, spionase sampai masuk jauh ke jantung musuh. Dan itu melambangkan satu kapasitas komando yang sangat kuat yang sudah dibentuk Indonesia tahun 65 itu. Misi tempur ini merupakan misi terbesar yang pernah digelar KKO. Bahkan kesuksesan operasi ini tidak bisa terlepas dari peran mereka. Ada 2 kesatuan. Di wilayah timur adalah Brigade 1, di pangkalannya di Nunukan, yang menguasai Sebatik. Di daerah barat di Pulau Batam. Pulau Batam itu pulaunya Marinir itu, yang untuk merebut Singapura. Jadi 2 brigade, Brigade 1 di timur, Brigade 2 di barat. Saya waktu itu ikut Brigade 1. Brigade 1 waktu itu ya kita membentuk daerah persiapan untuk melakukan penyeberangan laut dengan tank-tank amfibi kita merebut kota-kota di daerah situ, ya termasuk Sebatik. Jadi kita patroli pasukan kita korbannya banyak itu kita banyak korban, berapa ratus ya meninggal, termasuk perwiranya 3 ya. Jadi kita konflik terjadi banyak. Ternyata dari Malaysia itu bukan pure Malaysia, itu termasuk Royal Commando Inggris. Peran paling legendaris KKO pada Operasi Dwikora adalah peristiwa peledakan McDonald House di Singapura pada Maret 1965. Saat itu tugas penghancuran gedung tersebut diemban oleh 2 orang sukarelawan yang gagah berani. Tanpa menggunakan atribut militer dan dengan resiko tinggi,
mereka berhasil menyusup ke Singapura dan meledakkan McDonald House. Namun nasib malang tak dapat ditampik. Kedua pemuda ini tertangkap di perairan Selat Malaka ketika hendak melarikan diri. Nah, sayangnya setelah mereka berhasil meledakkan itu yang mengakibatkan ada 3 orang meninggal dan cukup banyak korban luka-luka. Tujuannya adalah itu melakukan sabotase, melumpuhkan kegiatan pemerintahan di sana yang ketika itu bermusuhan dengan Indonesia. Ketika mereka pulang itu tertangkap gitu dan kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Singapura. Itu murni pada saat itu sebagai operasi intelijen. Cuman nasibnya Usman dan Harun itu mereka sudah berhasil dan menimbulkan kekacauan sehingga memang ada kebanggaan sendiri bahwa kita sudah melakukan di samping usaha-usaha konfrontasi di bidang politik dan ekonomi sudah ada di bidang militer. Tapi nasibnya jelek kenapa? Ketika dia mau lolos perahu yang untuk melarikan diri keluar dari itu kan mati. Nah itulah tertangkap oleh penjaga pantainya Singapura. Usaha yang dilakukan pada saat itu sudah periodenya Pak Harto sebagai presiden nggak berhasil. Jadi usaha kita untuk supaya Usman dan Harun bisa dibebaskan sangat menyedihkan sekali. Ceritakan, terasa yang bersangkutan menulis surat. Usman dan Harun adalah kisah menarik dalam sejarah Operasi Dwi Kora. Meski kisah heroik tersebut tidak mendapat porsi semestinya dalam sejarah Indonesia. Hingga kini 2 pahlawan itu menjadi pahlawan kebanggaan Korps Marinir. Diadakan ajukan banding, tetapi itu juga ditolak. Pada akhirnya Presiden Soeharto itu meminta kepada Presiden Singapura melalui sekretaris militernya Cokro Pranolo untuk meminta keringanan agar hukuman mati itu dijadikan seumur hidup atau yang lain-lain gitu. Tetapi itu pun tidak dipenuhi. Sehingga pada tahun 68 keduanya dijatuhi hukuman mati dan kemudian jenazahnya itu dibawa ke tanah air dan dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya G30 SPKI. Karena konflik domestik ini, peperangan dengan Malaysia pun mereda. Pada Mei 1966, dalam sebuah konferensi di Bangkok, Malaysia dan Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan pun berakhir di bulan Juni, disusul dengan perjanjian penandatanganan perdamaian pada 11 Agustus 1966. Masa kejayaan marinir kian surut pasca pemerintahan Bung Karno. Di samping peperangan yang sudah mereda, pada masa Orde Baru, Soeharto lebih mengedepankan pembangunan ekonomi. Soeharto sendiri berangkat dari latar belakang Angkatan Darat. Oleh beberapa pihak, hal ini dianggap menjadi faktor mengapa TNI Angkatan Darat lebih banyak tampil dalam operasi militer. Kursi pemerintahan pun banyak diisi oleh sosok besar dari Angkatan Darat. Ya, karena pada masa Orde Baru jelas Angkatan Darat yang dianggap pendukung Soeharto dan berjasa juga dalam menumpas PKI itu yang menjadi menonjol gitu. Dan kita melihat bahwa para personil Angkatan Darat itu kemudian juga melalui difungsi itu ditempatkan di berbagai instansi, memimpin departemen, bahkan menjadi gubernur, bupati, dan lain-lain gitu. Nah, tetapi kan kebanyakan Angkatan Darat, sedangkan Angkatan Laut, apalagi Angkatan Udara, itu tersingkir gitu. Jadi kita melihat pada masa Orde Baru memang dominasi Angkatan Darat itu sangat-sangat besar gitu. Dan Angkatan
laut atau KKO itu juga menjadi kecil perannya dan juga kecil anggarannya gitu. Indonesia kembali mengalami pergolakan. Kali ini berpusat di ibu kota Jakarta. Tepat pada tahun 1998 di masa pemerintahan Soeharto, sebagian besar masyarakat menginginkan kemunduran Soeharto dari kursi tahta kepemimpinannya. Keadaan bumi pertiwi begitu rusuh, kekacauan di berbagai wilayah. Massa yang beringas membakar gedung-gedung, penjarahan tidak terbendung lagi. Kendati sudah dihalau oleh pasukan pengamanan TNI Angkatan Darat serta kepolisian, namun massa tetap tidak mampu mengendalikan amarah mereka. Bahwasanya ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi ini untuk penjarahan, bakaran dan lain sebagainya, itu selalu akan terjadi. Tapi kita bisa melihat ada bedanya. Ada kelompok itu sendiri, ada kelompok yang tadi itu. Nah, ini mahasiswa yang memang, mahasiswa kan tidak membakar-bakar. Mahasiswa tidak merusak. Dia menyampaikan aspirasi. Dan akhirnya menduduki DPR pada waktu itu. Dan ya, itulah proses demokrasi yang akhirnya turun ke jalan. Karena mungkin akumulasi dari keadaan sehingga harus itu terjadi. Dari balik kabut kekacauan muncul sosok-sosok tegap. Mereka menggunakan baret ungu, nyaris tanpa senjata, dan mampu mencairkan amarah massa yang didominasi oleh mahasiswa. Ya kenyataannya memang tugas Marinir waktu itu ditempatkan di tempat-tempat yang rawan waktu itu ya, dan mahasiswa. Doktrin kita nganggap bahwa siapapun mahasiswa itu adik-adik kita kok, gitu. Dan manusia Indonesia, artinya sama-sama manusia Indonesia yang kita berfalsafah bahwa kalau didekati secara baik, pasti baik. Karena itu kita tidak bersenjata, lalu tidak bertopi baja ya, kita pakai baret, kan? Lengan kita gulung ya. Gitu. Jadi ini pendekatan yang manusiawi ya, sebagai satu bangsa. Jadi rakyat melihat tuh, enggak bersenjata ya, gitu. Dan lengannya digulung ya, gulungnya balik tuh. Dan kita pakai baret ya, enggak kayak mau perang gitu ya. Jadi mereka dekat. Dan kebetulan juga waktu saya di DPR, masuk satu-satunya anggota DPR yang ada di mana? Di gedung waktu itu. Itu saksinya banyak itu. Lainnya udah pergi semua, udah pulang. Hanya saya sendiri tinggal diri. Satu-satunya. Waktu komandannya Panjaitan, Marinir ya, Berpanjaitan. Kali saya, ya bekas komandannya ya. Terus saya bilang, itu mahasiswa yang kembali ke kompleks universitas apa? Bukan, yang di Senayan bawah itu. Tolong tiap bis diisi Marinir 2. Tiap bis diisi 2 orang Marinir supaya diaman. Karena mahasiswa tidak mau. Mahasiswa tidak mau naik bis tanpa pengawalan Marinir. Saya bilang pada Panjaitan, tolong diisi. Itu dilakukan sampai mahasiswa semua terangkut semua ke kampusnya masing-masing. Ya impresif itu ya. Jadi alhamdulillah Perwira Marinir waktu itu pendekatannya bagus. Sebagai prajurit yang bertugas di lapangan tentu memiliki naluri dan feeling untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, memang di lapangan gerakan-gerakan yang menghendaki adanya perubahan yang kita namakan reformasi memang dipelopori oleh adik-adik mahasiswa. Dan memang kita diberikan petunjuk bahwa mereka kan bukan musuh. Mereka merupakan representasi dari rakyat yang menghendaki perubahan. Ya, menghendaki perubahan. Nah, sehingga kita tetap menjaga jangan sampai terjadi tindakan-tindakan pengrusakan, tindakan-tindakan melanggar hukum dan lain sebagainya tetap dilakukan oleh prajurit Korps Marinir pada waktu itu. Dan
kami pada waktu itu memang diperintahkan untuk senjata tidak ditodong ke depan, tidak dibawa ke depan, tapi dilipat ke belakang. Karena kita berhadapan dengan masyarakat, terutama mahasiswa, ya mereka berdemonstrasi, menyampaikan ekspresi politiknya, haknya ya, dan terutama keinginan berubah itu untuk keadaan lebih baik. Nah, oleh karena itu, kita pada prinsipnya pada waktu itu senjata taruh di belakang. Terbukti berkat pendekatan yang baik dari marinir, kerusuhan yang mengatasnamakan reformasi akhirnya mereda. Bisa dikatakan peran marinir cukup dominan di sini. Masa Orde Baru marinir ini menjadi terpinggirkan gitu, tetapi setelah reformasi nama mereka kemudian menjadi mencuat kembali karena marinir itu di dalam pandangan mahasiswa, di dalam pandangan masyarakat dianggap pihak yang cukup netral gitu. Jadi mereka bukanlah seperti aparat keamanan yang mendapat tugas untuk misalnya menghadang gerakan mahasiswa gitu. Jadi oleh sebab itu pada masa terjadi upaya untuk melakukan demonstrasi terhadap Soeharto misalnya, marinir ini dianggap tanda petik teman oleh mahasiswa misalnya. Terkadang memang orang memandang bahwa kan tidak ada perang, ngapain diperlukan tentara, kan begitu. Mungkin pihak-pihak itu tidak pernah mempertimbangkan bahwa betapa pentingnya sebuah kekuatan untuk posisi tawar dalam kehidupan kita berinteraksi dengan negara-negara lain, dengan bangsa-bangsa lain. Kekuatan pertahanan itu perlu untuk posisi tawar. Kita boleh punya kekuatan politik yang kuat. Kita boleh punya kekuatan ekonomi yang kuat. Tapi kalau tidak punya kekuatan pertahanan yang kuat, rasanya kurang afdol. Karena nanti misalnya contoh, masalah perbatasan. Kalau tentara kita nggak kuat, angkatan laut kita nggak kuat, angkatan darat kita nggak kuat, angkatan udara kita nggak kuat, orang semena-mena, seenaknya bermain di, ya kan? Jangan sampai martabat kita dilecehkan. Katakan kita jangan sampai dilecehkan sama orang karena kita kurang memperhatikan masalah kekuatan pertahanan. Nah, jadi marinir sebagai bagian dari angkatan laut, sebagai bagian dari TNI adalah komponen pertahanan inti yang diperlukan oleh negara ini. Ya, lepas dari kisruh tahun 1998, nama marinir kembali tenggelam. Namun bukan berarti hilang. Marinir masih menjalankan tugasnya, terutama di perbatasan dan pulau terluar Indonesia. Mereka siaga menjaga kedaulatan bangsa di perbatasan. Sejak tahun 2000-an, di mana kita kemudian mengalami masalah-masalah kedaulatan efektif, penguasaan teritorial secara fisik itu bermasalah sejak kita hilang Sipa dan Digitan. Lalu pemerintah harus hadir di pulau-pulau terluar, dan yang memang tepat untuk melakukan itu adalah regu-regu marinir. Lalu regu-regu marinir secara reguler dirotasi untuk menempati terutama 12 pulau terluar dan terutama 9 pulau yang disengketakan oleh negara lain. Tentunya keberadaan regu marinirnya itu yang memang hanya itu yang bisa dilakukan karena pulau-pulau itu relatif tidak bisa mendukung pasukan yang lebih besar. Yang perlu diperkuat adalah kesinambungan antara strategi penempatan regu-regu marinir itu dengan misalnya patroli angkatan laut yang lebih sering, lebih reguler, dan juga pembangunan dari koridor-koridor maritim yang menghubungkan pulau-pulau terluar itu dengan pulau-pulau utama di Indonesia. Di samping ya kemampuan teknologi, kita punya beberapa pasukan elit seperti Kopaska misalnya, ya kan. Angkatan Laut sendiri juga dengan marinir ya sudah juga melalui kemajuan. Ya tentu saja pihak Angkatan Darat juga perlu diikut sertakan dalam persoalan ini sehingga mereka juga peduli atau tahu duduknya persoalan di wilayah-wilayah kita yang rawan itu. Kita nggak boleh berpangku tangan gitu, godaan-godaan kita, ya kan. Janganlah peristiwa
apa namanya percobaan dari pihak negara tetangga dengan kemampuan yang mereka miliki itu untuk menggoda atau apa sih istilahnya mengganggu lah wilayah laut perbatasan. Ada batas di mana kita harus bangkit untuk mampu untuk mengamani wilayah Indonesia sendiri. Selain itu, marinir juga masih menjalankan fungsi anti-teror. Satuan Anti-Teror Marinir TNI AL dinamakan Detasemen Jala Mengkara atau Denjaka. Setelah era reformasi pada tahun 97 itu ketika mulai muncul gejala terorisme, maka pada saat itu dibentuklah dari marinir ini suatu detasemen yang khusus untuk menangani teroris, namanya Denjaka, Detasemen Jala Mengkara gitu. Nah, ini yang bertugas juga misalnya untuk membebaskan sandera yang ada di kapal kita di luar negeri, misalnya sandera dari orang Indonesia yang ditahan gitu atau ditawan oleh bajak laut misalnya. Dan ya mereka setingkat dengan satuan anti teroris yang lain gitu. Selain pasukan yang kuat, sama seperti TNI lainnya, TNI Angkatan Laut memiliki persenjataan atau alutsista yang cukup mumpuni. Walau tidak dipungkiri, masih menggunakan alutsista yang sudah cukup tua. Ya, kendala paling utamanya satu, itu belum bisa diproduksi dalam negeri. Baik PT Pindad maupun PT PAL belum menguasai teknologi amfibi secara baik sehingga mengandalkan dari luar. Sementara karena pasukan marinir di seluruh dunia itu kecil, memang kapasitas produksi teknologi amfibi di seluruh dunia itu kecil. Jadi agak susah untuk mendapatkannya. Selama ini mungkin dari tahun 90-an kita cenderung belum mengupgrade teknologi marinir kita, amfibi kita ke standar kualifikasi yang ada sekarang. Ya, relatif tidak ada perkembangan yang berarti ya. Dilihat di masa Orde Baru tidak ada persenjataan baru. Dari sisi kekuatan kavaleri marinir itu stagnan. Dari sisi kekuatan artilerinya, persenjataannya tetap mengandalkan howitzer dari Amerika Serikat. Ya penambahannya ya kekuatan senjata kecil dan ringannya. Ya, tapi itu relatif buatan Pindad, SS1 naik SS2, lalu masih ada M4, ada MP5 yang merupakan senjata khas dari pasukan-pasukan komando diimport dari Jerman. Hanya itu saja, tapi kekasan marinirnya sebagai pasukan amfibi yang bisa mendarat di pantai-pantai relatif tidak dibangun di masa Orde Baru. Sama halnya dengan TNI lain, marinir juga memiliki peralatan yang masih terawat dengan baik, yang sudah walaupun berumur tua. Nah, kemudian secara bertahap mulai dilakukan modernisasi. Nah, peralatan mulai dari tank, misalnya marinir, kemudian senjata, dan lain sebagainya. Dan sekarang saya kira sudah secara bertahap itu sudah datang. Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah terutama mengembangkan kekasan kualifikasi komandonya. Untuk kualifikasi komando kita dikatakan salah satu yang terbaik di dunia, terutama untuk batalion intai amfibinya. Itu bahkan marinir Amerika Serikat juga akan sangat senang kalau bisa berlatih dengan batalion intai amfibi, karena pasukan ini memang pasukan termasuk pasukan elit yang paling susah dibentuk di dunia.